Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Afil Aziz Rayyan dengan nomor NIM 240806601008. Dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah grafika, saya akan menjelaskan beberapa tentang elemen dan prinsip desain. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan utama, yaitu elemen desain. Nah, ini adalah bagian-bagian pembentuk karya desain. Tanpa elemen ini tidak ada yang bisa kamu olah. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu titik. Nah, titik adalah elemen paling sederhana. Dari satu titik, desain bisa dimulai. Banyak titik bisa membentuk garis atau pola. Dalam desain, titik sering menjadi penanda fokus atau detail kecil yang penting. Oke. Nah, garis. Kita masuk ke garis. Nah, garis adalah titik yang bergerak. Bisa lurus, melengkung, tebal, tipis, pendek, ataupun panjang. Nah, garis menciptakan arah, batas, dan panjang gerakan dalam karya. Contohnya, garis miring memberi kesan dinamis, dan garis horizontal memberi rasa tenang. Alright, kita masuk ke poin ketiga, yaitu bentuk atau shape. Bentuk muncul ketika garis menutup ruang. Ada bentuk geometris dan organis. Nah, bentuk membantu menciptakan identitas visual yang mudah diingat. Nah, kita masuk ke poin keempat, yaitu ruang, space. Nah, ini penting juga. Ruang adalah area kosong di antara elemen, bisa positif atau negatif. Positif itu misal diisi suatu objek, dan negatif itu adalah kosong. Nah, ruang penting untuk keseimbangan agar desain tidak terasa penuh dan melelahkan mata. Kita masuk ke warna atau color. Warna memberi suatu kesan emosi ataupun suasana. Nah, misalnya merah memberi energi atau keberanian, biru menenangkan ataupun menyejukkan mata, atau dingin juga bisa ya. Nah, hijau itu bisa membuat kesan alami ataupun segar. Makanya di rumah sakit tuh banyak warna hijau. Kita masuk ke poin keenam, yaitu tekstur. Nah, tekstur adalah kesan permukaan, bisa terlihat ataupun terasa. Misalnya tekstur juga memberi kedalaman dan karakter. Misalnya tekstur kayu memberi kesan hangat, logam itu terasa seperti modern. Oke, kita masuk ke poin ketujuh, yaitu value, nilai. Adalah tingkat terang atau gelap dari warna atau objek. Membantu membentuk bayangan, kedalaman, dan volume. Tanpa nilai, desain tampak datar, jadi membosankan. Nah, poin ke-8, ukuran dan skala, size dan scale. Ukuran menunjukkan besar kecilnya elemen. Skala membandingkan ukuran antar elemen. Ini membantu menciptakan hierarki, menunjukkan mana yang penting dan mana yang pendukung. Oke. Poin ke-9, arah atau direction. Arah menunjukkan pergerakan mata saat melihat desain. Garis diagonal terasa cepat, dan horizontal terasa tenang, vertikal terasa kuat. Nah, arah membantu mengarahkan pandangan penonton ke bagian penting. Itu saja. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu prinsip desain, cara mengatur bahan. Nah, prinsip adalah aturan untuk mengatur elemen agar terlihat lebih harmonis dan menarik. Baik, poin pertama yaitu keseimbangan, balance. Distribusi visual antar elemen bisa simetris atau asimetris. Keseimbangan membuat mata nyaman. Oke guys, hal penting. Nah, poin kedua, kesatuan atau unity. Semua elemen terasa menyatu. Warna, bentuk, dan gaya harus konsisten agar desain tidak terpecah. Nah, poin ketiga, penekanan atau emphasis. Itulah. Menarik perhatian pada bagian tertentu, bisa dengan warna mencolok, ukuran besar, atau posisi strategis. Nah, poin keempat, irama atau rhythm. Pengulangan pola, warna, atau bentuk yang menciptakan aliran seperti musik visual yang mengarahkan pandangan dengan lembut. Nah, poin kelima, proporsi atau proportion. Hubungan ukuran antar elemen agar terasa wajar dan estetis. Nah, proporsi yang baik membuat desain terasa lebih alami dan enak untuk dilihat. Nah, kontras. Poin keenam ya, kontras. Nah, perbedaan yang mencolok antar elemen. Misalnya terang gelap, besar kecil, halus kasar, dan lain-lain. Nah, kontras itu membuat desain lebih hidup. Nah, kita masuk ke poin ketujuh, pola atau pattern.
pengulangan bentuk atau motif secara teratur. Pola memberi struktur dan irama pada desain. Kita lanjut ke poin ke-8, yaitu arah visual atau movement. Cara mata bergerak saat melihat desain. Prinsip ini membuat penonton mengikuti alur yang kamu rancang. Misalnya dari judul ke gambar lalu ke teks. Jadi teratur ya, lebih enak untuk diperhatiin. Nah, poin terakhir yaitu kesederhanaan dan atau simplicity. Dengan kesederhanaan ini menghapus elemen yang tidak perlu. Desain sederhana sering lebih kuat karena pesan langsung tersampaikan daripada desain yang terlalu ribet atau berneko-neko. Jadi penonton langsung tahu apa yang disampaikan oleh suatu desain ini. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, simpulannya yaitu elemen adalah bahan, prinsip adalah cara memasaknya. Nah, desain yang baik bukan soal banyaknya elemen, tapi bagaimana kamu mengatur semuanya agar selaras, punya fokus dan mudah dipahami. Nah, itu saja dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Arigatou gozaimasu.